Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Prahastya, NIM 25019695993 dari kelas LB10, Prodi Entrepreneurship Business Creation. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas dari perusahaan Tritech Racing Evolution. Apa itu bisnis model Canvas? Bisnis model Canvas atau BMC adalah sebuah kerangka kerja yang membahas tentang model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa lukisan kanvas yang bertujuan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Pada kali ini, saya akan mengulas sebuah brand yang bergerak di bidang otomotif yaitu Tritech Racing Evolution. Tritech Racing Evolution merupakan sebuah brand perusahaan yang memproduksi knalpot untuk motor 110 cc hingga 250 cc. Perusahaan ini telah berdiri cukup lama, tetapi untuk pemasarannya itu dimulai pada tanggal 3 Agustus 2016. Knalpot Tritech ini menggunakan teknologi terbaru, yaitu Tritech Power Valve Technology, teknologi racing pertama di dunia dan di Indonesia, yaitu berupa 3 suara, pengubahan knalpot 3 suara, knalpot hybrid dengan teknologi 3 suara yang sudah dipatenkan. Ada 3 mode suara yang ditawarkan oleh knalpot ini, yaitu mode racing, street, dan silent mode yang tentunya tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Mengapa saya sangat meminati brand ini? Sebagai konsumen, saya meminati brand ini karena teknologi yang dimilikinya, yaitu knalpot ini memiliki teknologi mengubah 3 suara, yaitu mulai dari yang bising, sedang, hingga standar. Jadi, ketika digunakan di jalan raya, saya bisa memilih mode yang sesuai untuk peruntukannya agar terhindar dari tilang polisi. Dalam bisnis model Canvas, terdapat 9 elemen. Yang pertama ialah customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue streams. Yang keenam, key resource. Yang ketujuh, key activities. Yang kedelapan, key partnership. Dan yang terakhir, cost structure. Untuk customer segment perusahaan Tridente ini memiliki customer segmen untuk kalangan para remaja hingga dewasa yang memiliki hobi dalam dunia modifikasi permotoran, yang tentunya yang lebih banyak peminatnya ialah dari gender laki-laki, tetapi juga bisa dari gender perempuan yang berusia dimulai dari umur 17 tahun hingga 26 tahun. Pekerjaannya ialah pelajar hingga pekerja kantoran. Kemudian value proposition. Yang pertama, kenapa Tritech dengan teknologi Tritech Valve, teknologi pertama di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau sesuai dengan fitur yang ditawarkan. Yang ketiga, bisa digunakan di berbagai motor. Yang keempat, bisa mengganti suara hingga 3 mode. Dan yang terakhir, memiliki garansi resmi hingga 3 tahun. Untuk channels atau media pemasarannya, Tritech ini menggunakan yang pertama itu memiliki website official Tritech tentunya. Yang kedua, Instagram @Tritech Racing Evolution. Yang ketiga, Tokopedia. Yang keempat, YouTube. Yang kelima, Shopee. Dan yang keenam, melalui WhatsApp. Kemudian untuk bagian customer relationship, produk Tritech ini memiliki garansi resmi hingga 3 tahun. Dan teknologi yang dipakai tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Sehingga customer memiliki pengalaman yang berbeda ketika menggunakan produk dari perusahaan ini. Revenue stream, penjualan produk Tritech kepada konsumen, penjualan produk Tritech kepada retailer, dan yang terakhir, penjualan produk Tritech kepada reseller. Key resource dari usaha ini ialah yang pertama itu modal, yang kedua bahan baku dalam pembuatan knalpot ini, yang ketiga alat produksi,
Yang keempat, tim produksi. Yang kelima, paten merek. Dan yang keenam, tentunya mempunyai karyawan. Oke, aktivitasnya ialah menjual berbagai tipe knalpot Tritec. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan branding sebagai pelopor knalpot dengan 3 mode suara pertama di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga ialah manajemen web dan media sosial. Untuk key partnership, Tritec ini memiliki yang pertama itu reseller, yang kedua suppliers, yang ketiga marketplace, dan yang keempat menggunakan influencer yang bergerak di bidang otomotif. Kemudian pada bagian cost structure, yang pertama ialah biaya bahan baku, yang kedua penyediaan produk, yang ketiga gaji karyawan, dan yang keempat biaya promosi sosial media. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.